Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa hidup itu kok ya kayak roda terus aja muter? Kadang kita ada di atas, kadang toto udah di bawah. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu konsep yang dalam banget buat ngertiin pasang surut kehidupan. Roda kehidupan. Pasti pernah lah ya, kita semua ngalamin. Ada masanya kita ngerasa kayak di puncak dunia. Semuanya serba lancar, serba enak. Tapi, ada juga masanya kita ngerasa kayak semua masalah di dunia ini nimpa kita. Pertanyaannya, kenapa sih hidup ini bisa naik turun banget kayak gini? Ya, karena hidup itu emang punya dua sisi yang nggak bisa dipisahin. Ada bahagia, pasti ada duka. Ada waktu kita kaya dan sehat, tapi ada juga momen kita diuji dengan sakit atau kegagalan. Nah, perputaran inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Jadi, roda kehidupan itu apa sebenarnya? Sederhananya, ini adalah sebuah gagasan kalau hidup kita itu nggak pernah statis, selalu berputar, nggak ada yang abadi. Justru dari sini kita belajar buat beradaptasi, dan yang paling penting, disinilah iman kita diuji. Dan ini bukan cuma sekedar pepatah orang tua loh. Dalam pandangan Islam, perputaran ini tuh adalah sebuah hukum ilahi, sebuah ketetapan yang disebut sunnatullah. Artinya, ada sebuah rencana besar, sebuah tujuan mulia di balik setiap naik dan turun yang kita rasakan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, janji ilahi di balik ujian. Kalau ini memang ketetapan dari Tuhan, terus apa dong janji yang ada di baliknya? Jawabannya ada di sini, langsung dari Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 140, Allah menjelaskan dengan sangat jelas, masa kejayaan dan masa sulit itu sengaja dipergilirkan. Untuk apa? Salah satunya supaya Allah bisa lihat siapa di antara kita yang imannya beneran tulus. Konteks ayat ini tuh keren banget. Ini adalah pelajaran dari perang Uhud dan Badar. Umat Islam ngerasain menang besar di Badar, tapi kemudian diuji dengan kekalahan di Uhud. Ini bukti nyata kalau menang dan kalah itu cuma sementara. Justru di saat-saat sulit itulah kualitas iman dan sabar kita diuji habis-habisan. Dan disinilah janji yang paling bikin hati adem. Dalam surat Al-Insyirah, Allah menjanjikan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Coba perhatikan, kata kuncinya bersama, bukan setelah. Artinya, solusi itu sebenarnya udah nempel sama masalahnya. Janji luar biasa dari Al-Quran tadi, ditegaskan lagi sama Nabi Muhammad SAW. Beliau ngajarin kita kalau kemenangan itu datangnya bareng sama sabar, kelapangan itu bareng sama kesempitan, dan kemudahan itu bareng sama kesulitan. Jadi jelas ya, setiap putaran roda ini bukan kebetulan, tapi memang sudah dirancang. Oke, sekarang kita lihat contoh nyatanya. Kita coba bandingkan dua generasi yang berbeda. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Generasi sahabat dulu tantangannya penindasan fisik di Mekkah. Respon mereka, sabar, kerja keras, dan iman yang gak goyah. Hasilnya, mereka jadi pemimpin peradaban besar di Madinah. Nah, generasi kita sekarang tantangannya beda. Krisis ekonomi, krisis moral, ketidakpastian global. Tapi lihat deh, responnya punya esensi yang sama. Kita pakai iman sebagai sumber kekuatan buat berinovasi dan kasih solusi. Dan kalau kita butuh satu contoh paling kuat dari generasi pertama, lihat saja sosok Umar bin Khattab. Beliau adalah bukti hidup bahwa dari rahim kesulitan bisa lahir seorang pemimpin yang luar biasa adil dan hebat. Nah, dari semua cerita dan dalil tadi, sekarang pertanyaannya, apa pelajaran berharga yang bisa kita bawa pulang? Hikmah pertama, pas hidup lagi ngedrop banget, jangan lihat itu sebagai akhir dari segalanya. Justru, itu adalah momen emas buat kita ngelatih sabar dan tawakal, alias kepercayaan total kita sama Tuhan. Pelajaran kedua, ini soal cara kita memandang kemenangan. Kemenangan sejati itu bukan cuma soal hasil akhirnya, bukan. Yang jauh lebih penting adalah prosesnya. Gimana kesulitan itu ngebentuk karakter kita jadi lebih tangguh. Hikmah ketiga, dan ini dalam banget. Ujian itu bukan hukuman. Ujian itu adalah alat yang Tuhan pakai buat naikin level kita, sekaligus buat ngetes kualitas iman kita. Mana yang beneran, mana yang cuma di bibir aja. Dan yang terakhir, inti dari semuanya. Nggak ada yang abadi, kemenangan nggak selamanya. Tapi yang lebih penting lagi buat diingat, kesulitan juga nggak akan selamanya. Semuanya pasti akan berputar. Oke, teorinya udah, hikmahnya juga udah. Sekarang pertanyaan praktisnya, terus kita harus gimana ngejalanin hidup ini? Apa tugas kita? Ternyata, tugas kita di setiap fase roda kehidupan bisa dirangkum dalam 3 langkah ini. Pertama, jaga iman. Mau lagi di atas atau di bawah, iman harus jadi pegangan. Kedua, terus perbaiki diri. Jangan pernah merasa puas. Dan ketiga, ini kuncinya. Terus berbuat baik. Nggak peduli kondisi kita lagi kayak gimana.
Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Dimanapun posisi Anda di roda kehidupan saat ini, entah lagi di puncak, lagi di tengah, atau lagi berjuang di bawah, coba tanya ke diri sendiri, apa tugas saya sekarang?